Baik pemirsa, kembali saya Silve menyapa di program Podcast Suaranet. Dan seperti janji kami tadi ya, jadi ada tim ahli yang nanti akan menjelaskan seperti apa bentuk fisiknya, lalu kemudian juga operasionalnya seperti apa, dan daya yang dibutuhkan oleh motor listrik ini. Kami sudah ada narasumbernya, masih muda, ganteng. Ada Mas Yoga Utanugroho, CEO Braja Elektrik Surabaya. Nah, ini adalah salah satu perusahaan besar ya yang bergerak di bidang motor listrik. Seperti apa nanti penjelasan dari Mas Yuta ini? Saya langsung saja menyapa. Halo Mas Yuta. Selamat pagi apa siang atau sore ini? siang. Siang ya. Bolehlah sepakat aja siangnya. Siang. Ini tapi siang nggak kelihatan matahari juga, Dis. Ya enak loh di Ruteng. Itu sudah. Hijau dia punya ini ya. Energinya juga positif lalu kemudian hijau. Ya, baik. Baik Mas Yuta, ini kan hari yang ketiga ya. Hari ketiga sudah pelaksanaan, dan sempat tadi saya memantau di belakang ya pemirsa, ada beberapa motor, satu yang sistem manual, satu yang matic tadi ya. Dan sudah terpasang, sebentar mungkin lagi akan diuji coba. Dan ini adalah ahlinya. Kira-kira seperti apa ya? Pertanyaannya bagaimana ya motor listrik ini? Biarin jabarkan Pak Uta saja. Ya, jabarkan kira-kira seperti apa sistem dalam motor listrik itu. Ketika motornya sudah jadi lalu dipretel menjadi motor listrik, konversi ya, betul. Jadi ini karena konsepnya konversi ya. Jadi ya sederhananya merubah mesin bawaan yang masih pakai BBM ya, dirubah menjadi listrik full. Jadi bukan hybrid tapi full jadi listrik ya. Nah, konsepnya seperti apa? Kalau motor bebek berarti engine-nya tinggal diturunkan, satu bonggol itu diturunin, kemudian diganti dengan dinamo dan bracket setnya, tinggal kepasang aja. Ya. Nah, kemudian ada tangki nih. Tangki dilepas ya. Dan kemudian tempatnya tangki dijadikan untuk tempat baterai. Kemudian selain itu ada penyesuaian dari wiring sistem perkabelan aja. Selain itu sudah sama semua. Lalu apakah mengikuti alur kabel BBM atau harus dirubah? Oke, jadi kalau di kami ya sebetulnya ada beberapa madhab, kan ada beberapa pandangan. Betul. Sederhananya sebenarnya yang dicari customer adalah yang plug and play, benar nggak? Betul. PNP yang lebih mudah bukan paksa ya. Plug and play gitu kan. Tapi permasalahan yang ada di sini adalah Indonesia ini jenis unit sepeda motornya banyak banget. Bahkan setelah kami melakukan kegiatan training di Sumatera, di Sulawesi dan lain sebagainya, ternyata masing-masing pulau itu memiliki karakteristik jenis kendaraan yang berbeda-beda. Katakanlah di Jawa ada yang pabrikan ini sangat banyak, ternyata di Sulawesi sedikit gitu kan, banyaknya yang lainnya. Nah, padahal teman-teman yang riset untuk kabelnya tadi Pak, itu belum banyak. Gitu. Jadi dari misalkan dari semua produk itu kabelnya beda-beda juga. Betul. Jadi sekarang yang sudah banyak sistem yang plug and play itu untuk Honda. Itu untuk Honda. Yang lain belum? Yang lain belum banyak, belum ada. Jadi ini yang salah satu key point yang kita sampaikan di kegiatan training saat ini adalah kita tidak menggunakan yang plug and play. Tapi bagaimana kita memodifikasi wiring yang ada tapi tetap berfungsi dengan baik dan aman. Jadi, nah ini kan kapasitas ini ya pasti akan berbeda ketika menggunakan listrik dengan BBM. Betul. Support pekerjaan mesin misalkan dari BBM ke listrik. Nah, apakah sistem instalasinya ini kabel A jenis A BBM dengan A listrik, kapasitas pengantar arusnya sama atau tidak? Oke. Jadi untuk sistem kelistrikan lampu-lampu tetap ikut yang sama. Yang sama. Betul. Tapi karena yang untuk sistem listriknya, yang listrik power yang besar, itu semuanya baru. Gitu. Jadi kalau kita baginya istilahnya ada yang high voltage sama yang low voltage. Kalau yang low voltage ikut existing, yang high voltage murni pakai baru semua. Oh gitu. Rumit juga. Rumit. Om Silve sepertinya minat sekali mau
ikut Ya, pelatihan? memang cuma Dari pertanyaan Om Silve sepertinya sudah ahli ya, ya. bukan juga. Artinya saya melihat ya, ini bukan pekerjaan main-main loh. Konversi. Betul, betul. Betul, betul. Merubah organ tubuh yang sudah jadi, tetapi jangan sampai organ ini juga mati, tetap hidup Itu sudah. dengan konsep yang lain. Setuju. Nah, itu yang jadi tantangan sekarang. Ya. Kenapa pemerintah begitu Pak Presiden nih Ya. kan urutannya kan bikin perpres tentang kendaraan listrik. Ya. Jinji. Nah, setelah itu baru ada turunannya, Kementerian Perhubungan bikin peraturan menteri untuk konversi supaya legal. Siap. Nah, supaya legal tapi tadi Pak Serve menyampaikan ini pekerjaan bukan main-main. Ya. Nah, bengkelnya harus tersertifikasi Dan salah satunya adalah melalui pelatihan ini. Jadi SDM-nya nanti Kita setelah menyiapkan. pelatihan ini bisa buka sendiri bengkel yang tersertifikasi. sertifikasi. Oke. Minimal menyiapkan tenaga ahlinya dulu Om Silve. Nah, Oke. Itulah langkah yang dilakukan oleh PLN. Keren. Iya. Itu. Saya masih ini ya. Jadi ini kan surat-suratnya yang jelas akan Berubah. berubah, betul. Berubah. yang jelas nomor rangkanya juga akan di Nomor rangka tetap. Nomor mesin Nomor mesinnya yang berubah. Oh iya, nomor rangka tetap, nomor mesinnya itu Ganti. dirubah, Iya, diganti. iya. Lalu spek di ininya juga akan dirubah semua berarti. STNK baru Mm-mm. dengan nanti informasi penggantian nomor mesin dan juga kapasitas mesin. Juga harga pajaknya juga ikut insentif turun. Mahal nggak sih ya motor listrik? Pak Uta berapa? Hah? Yang sudah jalan? Yang lebih memang yang di bawahnya dari yang motor BBM. Di bawah BBM. Memang Kalau sesuai kon- dengan tahun sih, sesuai dengan tahun. Rata-rata kemarin kalau yang motor bebek gitu, itu rata-rata 40-an, 40.000. Ya, Iya. segituan ya rata-rata. 40 sampai 90 tergantung insentif di provinsi kan beda-beda. Iya. berbeda betul lah ya. Tergantung jenisnya juga ya kalau nggak Ya. salah ya, jenis kendaraannya. Dari 200.000 jadi sekitar 40 sampai 90. Gitu, itu dari pajaknya. Itu ada budget Iya, itu untuk dari energinya, pajaknya. Memang untuk- kalau dilihat itu ini kerja besar, betul kan, kerja besar. Pendapatan dari pemerintah dari pajak aja berkurang. Tapi kok pemerintah sangat semangat untuk mengembangkan itu. Ya Cuman kan? yang harus kita garis bawahi ini sebenarnya Keselamatan Silve. lingkungan Iya masalahnya betul. itu. Satu itu, terus yang kedua yang seperti disampaikan sama Pak Uta tadi, bahwa kita tidak menggunakan yang plug and play di pelatihan ini. Coba Jal. Berarti di Manggarai ini kita sudah menyiapkan tenaga ahli yang luar biasa. Luar biasa dan karena mendesain, bersertifikasi, iya, bersertifikat. Lalu juga lembaga yang memberikan pelatihannya iya, adalah ahlinya ahli. Ahli, Terus mendesain dari awal gitu loh. Maksudnya tidak hanya, mohon maaf tadi kan yang plug and play kan Honda kayak gitu kan. Tempel-tempel Ini, saja. kita yang manual ini berat loh. kita Saya sebut lihatnya itu. Yamaha La Vega ya. Yes. Itu kan tidak plug and play. Jadi kita bikin wiring baru. Jadi ini yang ikut ini mendapatkan ilmu, benar-benar ilmu baru dari Braja. Karena yang Begitu. dibangun adalah logika berpikirnya ya. Nah, Gitu. betul. Jadi bukan kita mau menyediakan operator yang mau masang, tapi ini satu langkah di atasnya nih. Nah, luar biasa. Nah, makanya motor manual kalau matic mungkin ya, Iya, iya. karena sistemnya semua pasti kelistrikan itu pasti. Tapi kan ini manual, karburator pula, Iya. pakai apa pula itu kan di luar. Semua bisa dimodifikasi, Pak. Karburator, injeksi dari yang model Vespa lama sampai yang terbaru bisa semua. Wah. Bisa dialihkan semua. Jadi berarti alatnya agak simpel atau bagaimana ini? Kalau komponen utamanya hampir sama semua, Pak. Dinamo bentuknya sama. Oh. Controller sama, baterai sama. Yang beda kan nanti bracketnya atau apa? Tempatnya pemegangnya itu ya? dia. Oh, oke. Oke, dia pakai star kaki atau tangan? Pakai tinggal dikontak aja. Ya, hidup toh. Oh iya, harusnya kita tadi menampilkan tadi ya kitnya ya, tapi udah terpasang. Sudah terpasang Tapi semua nanti ya, kita baterainya. kita masukkan saja. Ya, Aman itu. Nanti tiba-tiba ada yang lewat pas tes Enak. drive. Nggak apa-apa, Ya, nanti nanti boleh. kita lewatkan. Tapi Pak Uta, mohon maaf kalau saya boleh tanya, Siap. hari ini kan sudah pengujian ya? Iya. Dari 2 unit itu sudah ready semua atau sudah siap Uji untuk coba? semua? Iya, tadi sudah uji coba statis, artinya dengan kondisi standar tengah, Ya. fungsi-fungsi seperti tombol ready dan lain sebagainya sudah semua. Oh. Termasuk juga tadi disampaikan juga ke peserta kalau tadi ternyata ada soket yang kurang pas dan lain sebagainya. Nah itu langsung kita evaluasi. Wah, iya, iya. Ya baik pemirsa, kita akan lanjutkan nanti ya seperti apa kekuatan yang biasa digunakan oleh motor listrik, kebutuhan listrik dalam satu kendaraan matic ataupun apakah kemudian motor manual
ke Matic itu penggunaan energinya berbeda. Nah ini ahlinya nanti akan menjelaskan, jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di program Podcast Suara Net.